Hai sobat, gue Angli Story. Maaf, udah lama gue nggak upload. Gue baru vaksin, jadi gue baru pulih saat ini ya. Kayaknya bulan ini gue nggak produktif banget ya, sering banget gue down-nya. Mohon maaf ya. Kali ini gue mau analisa kasusnya Christine Dasera atas permintaan teman kita yang dari Malaysia. Terima kasih untuk ide dan sarannya. Nama lengkapnya adalah Christine Angelica Faba Dasera. Dia ini lahir 13 April 1997 di Filipina. Jadi kejadiannya waktu umur dia 23 tahun. Lulus sekolah, dia lanjut ke University of Philippines, Mindanao. Dia ikut tim cheerleader. Dia lulus dengan predikat cum laude dengan gelar sarjana di bidang Communication and Media Studies. Runner up Miss Silva Davao tahun 2017. Jadi kebayang ya cantiknya dia kayak gimana. Di tahun yang sama itu dia diterima menjadi pramugari di Philippine Airlines, yang membuatnya pindah dari sebelumnya dia tinggal di Davao City ke Pasay City, Metro Manila. Jadi sebelum kejadian ini, Christine sudah terlebih dahulu mengenal Romel Galido. Romel Galido ini adalah koleganya di PEL yang juga berprofesi sebagai pramugara. Selain itu, Romel berprofesi sebagai aktor dan model. Yang tampaknya dari Romel ini, Christine mengenal teman-teman gay, teman-teman LGBT lainnya, seperti JP de la Serna dan Gregorio de Guzman. Kejadiannya dimulai pada akhir tahun ketika Christine dan teman-temannya mau merayakan pesta tahun baru bersama-sama, yaitu di tanggal 31 Desember 2020. Pada pukul 11.37 malam, Christine menelpon ibunya yang memang mereka lain kota. Dia bilang kalau dia mau merayakan tahun baru bersama dengan teman-temannya. Tapi sebelum kita lebih lanjut ngejudge pakaian yang dikenakan Christine pada saat itu, terlebih dia merayakan malam tahun baru itu bersama dengan cowok semua, nggak ada ceweknya, tapi kok dia pakai baju yang super cute seperti itu. Banyak yang bilang sih, yang ngejudge juga, ya wajar dong kalau lo digituin, pakaian lo aja begitu. Lagi pula lo doang cewek sendiri di situ di antara banyak cowok. Kalau kita ngelihat ruangannya ya, mereka ada di kamar hotel yang tampaknya nggak gitu besar-besar amat. Jadi ya Christine memilih pakaian seperti itu ya dengan faktor kenyamanan, atau mungkin juga dia mau tampak lebih menarik. Jadi ya itu adalah hak dia, dan dia sudah tahu orang-orang yang ada di situ ya semuanya nggak ada yang lurus. Kalaupun misalnya taruhlah ada yang ACDC, tapi kan Christine percaya ada beberapa teman cowok yang dia kenal di situ yang mau menjaga dia, yang sayang sama dia dan memprotek dia sedemikian rupa. Makanya dia tidak merasa terancam berada di lingkungan yang seperti itu. Tapi meskipun begitu, Christine cukup tahu diri karena Christine memesan kamar yang lain. Di hotel itu mereka memesan 3 kamar, 2209, 2207, dan 2009. 2009 adalah kamar khusus untuk Christine yang tampaknya kamarnya itu tidak terpakai sama sekali. 1 Januari pukul 12.34 dini hari, masih di Hotel City Garden Grand, Christine video call dengan ibunya. Namun kemudian ia ditemukan tak sadarkan diri di bathtub kamar hotel. Peter Paul Poninkos mencoba melakukan CPR dan mereka pun membawa Christine ke Makati Medical Clinic, namun Christine tidak selamat. Ada abrasions dan hematomas di kaki dan lututnya. Kematiannya akibat rupture aortic aneurysm. Kemungkinan Christine juga diperiksa. Itu yang tertulis di laporan polisi pada saat itu. Namun setelah diotopsi, walaupun tubuhnya sudah dibalsam, jadi untuk otopsi itu agak-agak kesulitan juga ya. Tapi mereka berhasil menemukan tidak adanya tanda-tanda pembunuhan itu seperti dicekik dan benturan pada kepala. Jadi akhirnya polisi pun menyatakan kalau kematiannya ini natural, walaupun ada luka robek dan memar di lututnya dan juga ada bekas cakaran, dan di area genitalnya ditemukan
5 Januari, polisi menyatakan kasusnya ditutup karena gagalnya investigasi dan kurang bukti. Otopsi kedua dilakukan namun hasilnya tidak beda jauh dari yang pertama. 10 Januari, NBI ini sekelas FBI tapi di Filipina ya. Mereka mendapat sampel DNA dan di hari yang sama PNP menyatakan ada 8 tersangka untuk kasus ini. 23 April, Kejaksaan Makati menolak untuk melanjuti kasus pembunuhan atas 11 tersangka karena kurangnya bukti. Ada sperma di genitalnya, tapi kenapa tidak didapat DNA-nya? Yang tampaknya hal ini ditutupi. Orang-orang yang datang ke pesta malam tahun baru itu yang tampaknya LGBT semua, yang tentu saja dengan adanya tuduhan ini dapat menghancurkan karir mereka. Karena yang datang ke sana itu bukan cuma orang-orang biasa, ada juga yang artis, ada juga yang model, ada juga pengusaha. Kasus ini kan dapat mencemarkan nama baik dan kelangsungan karir mereka tentunya ya. Untuk itu ada beberapa nama yang tampaknya dirahasiakan ya. Jadi setelah kejadian ini sih ya, tampaknya orang-orang itu langsung menghilang gitu aja. Tampaknya mereka itu seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Dan tidak ada kepanikan. Mengapa hal itu bisa terjadi ya, nanti kita akan amati ya. Kita lihat dulu siapa yang ada di kamar 2207 pada saat itu. Di situ ada Justin Rita, Joseph Darwin Makala, Jack Esteron, DJ yang tidak diketahui namanya, dan 9 cowok lainnya yang juga tidak diketahui siapa mereka. Ini dirahasiakan ya. Tapi selanjutnya mereka ini dipanggil ke NBI pada 13 Januari dan dites narkoba pada 14 Januari. Sedangkan si Jack Esteron pada tanggal 15 Januari, namun semuanya terbukti ya lolos lah, tidak ada apa-apa. Mereka ditesnya juga 2 minggu kemudian, itu ya entah hasilnya valid atau enggak. Kamar 2209 itu penghuninya adalah JP de la Serna, John Paul Halili, Gregorio de Guzman, Clark Jezreel Lapinan, Alain Chen yang selanjutnya dikenal sebagai Valentine Rosales, Ray English, Mark Anthony, Luis Sunga de Lima, Jemir Kunanan, Edward Madrid, Romel Galido. Ada Romel, pasti juga ada si Christine. Jadi di kamar inilah si Christine ditemukan meninggal. Romel Galido, JP de la Serna, John Paul Halili ditahan pada 4 Januari namun dilepaskan 6 Januari. Tidak makan waktu lama. Totalnya ada 24 orang pada saat kejadian itu. Walaupun di berita-berita itu dikatakan ada 11 orang yang ikut di pesta itu, tapi sebenarnya ada 24 orang. Yang 11 orang ini yang kemudian menjadi tersangka ya. Pada awalnya sih NBI itu mencurigai 4 orang. JP de la Serna, Jezreel Lapinan, Louis de Lima, Alain Chen yang kemudian berkembang menjadi 11 orang ya. Sebenarnya kalau mengurutkan kisah seperti ini banyak orang, cerita siapa yang benar, cerita siapa yang salah, itu kayak pernah dengar kisah ini nggak? Ada 4 orang anak yang memutuskan untuk bolos bersama-sama. Mereka sepakat mau berbohong, ban mobil kami pecah, jadi kami tidak dapat ke sekolah. Keesokan harinya si guru memanggil ke-4 orang anak ini dan ditanya, kenapa kalian tidak masuk sekolah kemarin? Anaknya ini bilang, oh iya ban mobil kami pecah, jadi kami tidak dapat sekolah. Si guru pun akhirnya meminta mereka duduk di bangku yang terpisah, mengambil kertas, mengambil pensil, dan disuruh menulis pertanyaan si guru. Ban mobil mana yang pecah? Tambal ban di jalan apa? Berapa biaya tambal bannya? Siapa yang bayar ongkosnya? Untung nggak ditanya nama tukang tambal bannya. Dari sinilah pasti kan sudah diinterogasi ya. Dari orang-orang itu ceritanya sama, jadi tidak ada bukti. Ya intinya kita tidak boleh menuduh sembarangan karena ini menyangkut harga diri seseorang dan masa depannya orang itu juga. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu? Gue nggak dapet CCTV komplitnya. Maksudnya yang benar-benar komplit tanpa ada potongan-potongan. Jadi sepertinya gue akan kesulitan untuk menganalisanya. Maaf ya. Tapi kalau misalnya kalian punya CCTV komplitnya yang tanpa ada potongan, kalian bisa kasih linknya di bawah. Dan mungkin gue akan buat video ulang lagi ya tentang ini. Nah, kita lanjut. Jadi kejadian ini pada malam tahun baru yang tampaknya mereka itu sering melakukan pesta-pesta seperti ini. Terutama malam tahun baru ya. Siapa yang tidak
gembira menyambut tahun baru ya. Nah, tampaknya nih mereka sudah berencana nih, kita pesta di mana ya? Kan lagi pandemi gitu ya, jadi agak-agak kesulitan mencari tempat di mana mereka bisa mengadakan pesta tahun baru itu. John Halili yang juga pramugara ini, dulu John Halili pernah bekerja di sana sebelum akhirnya dia memutuskan menjadi pramugara. Maka mereka pun ke hotel itu. Jadi kalau di berita-berita itu banyak yang mengatakan, oh ada manajer hotel yang ikut ke pesta itu juga ya. Manajernya ini si John Halili yang udah resign dari hotel itu, cuma dia tampaknya masih mengenal orang-orang yang bekerja di sana untuk diberikan akses supaya mereka bisa melanggar prokes. Ya kan, tidak boleh kumpul banyak-banyak orang gitu ya. Yang kemudian sih keluarganya yang di sini yang kemudian keluarganya Christine Dasera itu menuntut pihak hotel, kenapa kalian membolehkan kumpul-kumpul seperti itu, kan itu melanggar prokes gitu, protokol kesehatan. Ada hal yang membuat gue merasa agak aneh di beberapa timestampnya ya, karena ya tidak urut begitu ya, dan ada kayak lompat-lompat gitu ya, tapi kita ikutin aja dulu. Oke nih, ini mereka keluar dari 2209 pindah ke 2207. Tampaknya mereka nggak dapat kamar yang ada connecting door-nya ya, makanya mereka lalu lalang gitu beberapa orang. Terus pindah, Christine lepas sepatu dan pegang minuman di tangannya. Terus dia keluar 0250 ini dengan si Valentine Rosales. Terus OB datang bawa extra bed. Oke, stop. Christine pada saat ini sudah ngerasa nggak bisa mengendalikan dirinya. Dia sudah dikuasai oleh alkohol tampaknya, sehingga dia mencium si Valentine ini. Padahal dia tahu Valentine ini adalah gay. Cuma Valentine itu nggak kelihatan membalas. Dia kelihatan respect, dia kayak tidak mau membuat Christine merasa malu karena ya, hello, gue gay gitu. Ini ada keluar dan masuk lagi. Itu tadi Jack Esteron. Christine keluar sendiri. Paul Halili. Oh, lebih detail lagi di sini ya. Lebih detail lagi di sini ya. Ini JP de la Serna. Ini JP de la Serna, dia keluar. Tampaknya dia dapat telepon, disuruh datang ke 2207. Dia berdiri agak lama nunggu pintu dibuka. Ini pintu kebuka. Lihat, Christine pingsan atau lemas, tapi berhasil ditangkap sama si JP dan temannya satu itu nggak kelihatan. Tapi dia berhasil diri. Dia kelihatan sudah mabuk banget. Dia tetap mau balik ke sana ya. Tampaknya di sana minuman-minumannya banyak ya. Jadi dia mau balik sana tapi sama teman-temannya dilarang. Christine sempat marah. Teman-temannya berusaha nenangin dia. Makanya mereka memeluk, tapi bukan peluk dengan artian yang gitu lah. Ini pelukan supaya menenangkan, mendamaikan. Tuh, Christine tetap mau balik, sama si JP dilarang. Baik, Christine dipanggil. Teman-temannya yang dari 2207 manggil Christine. Terus si JP bye, sama Christine juga bye. Mereka manggil Christine memastikan, udah ya, istirahat ya. Karena bisa jadi Christine sudah muntah di kamar itu. Ya, JP masih berusaha menenangkan Christine. Terus mereka masuk. Nah, 4.13
Ini nggak tahu Christine bisa kabur lagi ke sana, ini nggak ada ceritanya. Tapi Christine digendong sama si JP, tangannya ke atas. Tampaknya si Christine sudah merasa pusing di sini. Tapi kalau kita lihat, dia masih sadar karena tangan kanannya itu pegang handphone. Lihat nih, tangan kanannya pegang handphone. 4:39, Christine keluar lagi dengan Valentino Rosales. Terus dia ke sana lagi, nggak tahu deh. Mungkin dia udah ngerasa baikan kali ya. Ini pukul 5. 6:23 digendong lagi dia sama Valentino. 6:23 ke sana lagi kayaknya nih sebelumnya. Ada yang keluar dari kamar itu. Mereka nggak kelihatan keburu-buru karena mereka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak terjadi apa-apa. Ada yang keluar dari 22:09, pukul 9. (12:02) menunggu petugas security hotel datang. Terus petugas datang. Kita balik lagi dulu ya. Di dalam kamar 2209 ini, apa yang terjadi di sana? Ini adalah foto di dalam kamar mandi. Christine tampaknya sedang muntah-muntah. Dia beri tanda, aku baik-baik saja. Dia masih belum tahu kondisinya sebenarnya bagaimana. Cuma dia merasa tidak enak badannya. Jadi dia muntah, sama temannya di foto. Dia tidur di bathtub. Yang kalau orang-orang ngelihat ini, kok lu tidur di bathtub? Kok Romel lo ngeliat teman lo nggak lo pindahin? Karena yang tidur di kamar itu teman-teman dia yang gay. Dan juga untuk memudahkan akses dia supaya dia bisa langsung ke toilet gitu ya. Kalau gue ngelihat sih dari bathtubnya ini ya justru kayak kelihatan agak-agak nyaman gitu ya, karena udah dikasih bantal, dikasih selimut, dan apalagi Romel perhatian sampai menyelimuti dia. Memar dan bekas cakaran yang ada di tubuh Christine itu tidak menunjukkan indikasi kalau ada paksaan pemerkosaan, walau ditemukan adanya. Dan kalaupun misalnya terjadi pemerkosaan di situ, dilakukannya di mana? Apa di depan orang-orang banyak itu, apa waktu di kamar mandi? Kalau memang di depan banyak orang itu terjadi kejadian itu ya, setidaknya Romel itu menolong, setidaknya si JP itu menolong, dan si Christine tampak mondar-mandir begitu dengan riang. Dia tidak kelihatan ketakutan. Kalau misalnya terjadi pun setelah pukul 6 itu, tapi kan di kamar itu kan masih ada orang ya, taruhlah sewaktu Christine di kamar mandi ada yang menghampiri dia, itu kan di kamar mandi dia bisa teriak, di sebelahnya banyak teman-teman dia. Kalau kalian ada yang masih ingat dengan Pak Bondan Winarno, beliau adalah pakar kuliner yang gue adalah salah satu fansnya, karena gue suka sekali melihat dia menikmati makanannya dan seringkali memuji makanan itu dengan bilang maknyos, maknyos. Pak Bondan meninggal dengan hal yang sama seperti Christine. Pak Bondan juga pernah cerita lewat WhatsApp-nya kalau dia tuh pernah hampir pingsan setelah dia minum wine. Yang kondisi ini sama seperti Christine yang minum-minum alkohol pada saat malam tahun baru itu. Dan kalau melihat Instagram dia yang seperti ini dengan jam terbangnya yang tinggi, dan terkadang dia hanya tidur 2-3 jam, dia kelelahan fisik. Begitu juga saat diotopsi itu dilakukan, berat jantungnya itu melebihi berat normal. Kalau normalnya 300 gram, berat jantung Christine 500 gram. Aku harap kamu suka dengan videoku ini, dan mohon maaf untuk segala tutur kata, mohon maaf untuk keluarga korban, turut berduka untuk keluarga korban dan para relasi yang ditinggalkan. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu ada unek-unek, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.